untuk waktu berjualan ditambah waktunya gitu kan. Ini Anda ini ngotot sekali persoalan bakso. Iya. Soalnya kita makan ya Allah drastis loh. Omset drastis. Drastis. Hampir setengahnya juga nggak nyampe kita penghasilan dari setengahnya tuh. Gitu. Iya. Sejak PPKM darurat. Sejak PPKM darurat diterapkan sampai jam Ya. 8 tuh. Sekarang katanya sampai jam 9 masih kurang bagi kita gitu. Iya. Halo guys, jangan lupa subscribe ya. Cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Doni Auto TV. Hari ini kita akan kembali podcast. Dan pada kesempatan siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang nggak spesial banget sebetulnya. Tapi dia ini adalah pengusaha muda yang luar biasa ya. Tapi dalam situasi dan kondisi hari ini kita ingin tanyakan terkait dengan persoalan PPKM yang hari ini diterapkan oleh pemerintah. Seperti apa sih respon para pengusaha, terutama pengusaha muda ya. Oke, langsung saja kita sambut ini dia, Bos Mujib. Selamat siang, Bos. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebenarnya terima kasih sudah dipanggil nih Oke, siap. di channel Donianto dalam podcastnya. Mantap. Iya, untuk PPKM yang diterapkan pemerintah pada hari ini dan sampai tanggal 2 Agustus gitu. Pertama kan PPKM itu kan, sebelum PPKM itu ada istilah PSBB. Ya. PSBB, kemudian sekarang ada PPKM darurat. Dan sekarang level-levelan ini gimana nih? Sampai ada level-levelnya nih dari pemerintah pusat. Menurut saya sih nggak ada bedanya gitu. Oh, nggak ada Tapi bedanya. antara PPKM sama PSBB itu ada bedanya. Sekarang lebih ketat lagi dari pemerintah. Iya. Dulu PSBB kita masih berjualan itu masih gampang gitu. Masih gampang. Waktu-waktunya itu nggak diperhitungkan sama pemerintah dalam artian nyampe jam segini. Berarti Sekarang tidak ada pembatasan waktu dulu ya, dulu ketika PSBB. PSBB ya. Sekarang ada pembatasan waktu. Ya. Itu sangat yang memberatkan bagi kita. Tapi kan persoalannya beda, Bos. Artinya kan kalau dulu tingkat penyebaran COVID-nya itu tidak terlalu parah. Ya. Sedangkan sekarang itu kan pasca hari raya Idul Fitri kemarin Ya. ini lonjakan kasus COVID-19 ini cukup luar biasa di Indonesia. Sehingga wajarlah ketika kemudian pemerintah menerapkan PPKM, bahkan bahasanya PPKM darurat. Ya. Ini bahasa-bahasa mengerikan sebetulnya. Ya. Ya ini kan pemerintah juga sebetulnya bagus menerapkan seperti itu. Ini gimana dong? Kan Ya. pemerintah juga berupaya juga untuk menekan pelonjakan COVID-19. Ya, bagus benar. Ya, Cuman dalam artian bagi pengusaha itu sangat memberatkan. bagi pengusaha, bagi Bagi pedagang ya. pengusaha, iya. Jangankan bagi kita pengusaha, rakyat-rakyat yang dalam artian pekerja juga selain pengusaha aja kewalahan untuk menafkahi diri sendiri itu. Dalam artian gini, kita pengusaha, Yes. waktu buka jualan aja dibatasin. Waktu awal PPKM darurat tersebut, waktu kemarin-kemarin gitu, bahkan hanya dikhususkan bagi penjual sembako dan Yes. makanan aja yang buka, yang lainnya tutup semua. Tuh. Oke. Nah, maksudnya dari tadi karyawan-karyawan itu yang bukan pengusaha kasihan kan, nggak ada penghasilan gitu. Sedangkan dia menafkahi diri sendiri dari penghasilan tersebut. Siap. Nah, bagi saya pengusaha, waktu yang dibatasi oleh pemerintah tersebut kurang efektif bagi saya. Jam 8 harus tutup, sedangkan kita aja penjual malam hari, rame-ramenya gitu buka. Ini kalau boleh tahu jualan apa ini? Jualan sate. Oh, jualan sate. Sate Madura. Sate Madura. Oke. Sate Madura di Bangkir ya. Oh, sate Madura di Bangkir, wah promosi nih. Siap. Berarti kalau penjualan sate itu kan biasanya sore sampai malam. Iya. Sedangkan dibatasi dengan aturan waktunya sampai jam 8 malam. Nah, Sehingga terbatas sekali nih. untuk terbatas. berjualan. Tapi kan ya itu tadi, sebetulnya kan pemerintah ya itikadnya baik juga. Karena lonjakan begitu besar di Indonesia. Nah, ini juga kan pemerintah tidak kemudian tidak memperbolehkan maksudnya masyarakat ini untuk mencari nafkah. Tapi kan paling tidak pemerintah berupaya, sebetulnya pemerintah itu dilema ya antara ekonomi dengan COVID-19. Ya. Kalau pemerintah ingin ekonomi tidak berjalan, salah juga. Kalau kemudian tidak
mengantisipasi COVID-19 juga disalahkan oleh masyarakat. Ya. Jadi ini seperti apa sih yang ideal untuk pemerintah? Kalau menurut saya juga sebetulnya ya dilema juga, bro. Iya sih betul. Dilema sih Gimana? dilema. Cuman dalam menetapkan peraturan itu, Iya. Apakah memang peraturannya hari ini tidak tepat dilaksanakan di Indonesia terkait dengan PPKM? ya sangat tidak tepat. Tidak tepatnya kenapa, bro? Dalam artian tidak tepatnya itu di peraturan untuk level-levelnya. Dalam artian gini, waktunya gitu, waktu Iya. buka jualan usahanya nih. Kalau kata saya 24 jam pun gak masalah. Kalau kata saya bagi penjual gitu ya, bagi saya. Itu versi penjual. Iya penjual Siap. lah. Maksudnya dalam artian 24 jam buka. Dalam arti kayak saya nih di jam 4 sore sampai jam 12 malam gitu. Siap. Yang penting jangan sampai ada kerumunan di situ. Dalam artian gini, orang tidak boleh makan di situ. Kita udah menerapkan begitu. Saya dari awal PPKM darurat itu nggak menerapkan namanya makan di tempat. Saya larang semua. Berarti orang yang mau beli itu nggak boleh makan di tempat. Nggak boleh. Itu Sejak kan diterapkan PPKM. iya. Wih, mantap. Ya dengan begitu juga kan kita kan udah mematuhi peraturan gitu. Tapi untuk waktu ini loh, dalam arti gini, sedangkan kita dituntut untuk tutup jam 8 gitu. Penghasilan kita aja kalau misalkan tutup jam 8 itu Iya. drastis turunnya. Wih, Hampir pastilah lebih ya. dari setengah Hampir penghasilan setengahnya. rata-rata. Iya. Dengan begitu nih, pasti para pengusaha, penjual-penjual kecil kayak kita tuh kewalahan untuk mencari nafkah. Yes. Coba diubah lagi peraturan-peraturan dalam artian nggak apa-apa gitu ada PPKM darurat. Siap. Waktunya ini loh yang bikin masalah gitu. Jadi yang Waktunya. ideal seperti apa, bro? Ideal nggak masalah kalau kata saya. Tapi sih. kan kalau misalkan pemerintah memperbolehkan penjual misalkan atau pedagang itu dibebaskan, ini kan kita belum tahu. Nggak semua pedagang itu menerapkan hal yang demikian. Terkadang kan banyak juga yang menghiraukan gitu loh. Artinya kan nanti ketika dihiraukan ya pasti berkerumun, dan ketika berkerumun ya bisa saja virus itu akan kembali menular Iya, kembali gitu loh. iya. Itu kan yang dikhawatirkan pemerintah. Artinya pemerintah itu mengantisipasi lah upaya preventif. Tapi kan terkadang memang juga ekonomi masyarakat juga perlu ya. Iya. Perlu, maksudnya kan kayak Anda ini kan berjualan sate di malam hari kan. Nah, Ini sampai jam 8 itu kan terbatas sekali ya waktunya ya. ya sangat Sangat terbatas, terbatas sekali. sangat terbatas Ini- pasti. Oke, ini pernah nggak nih ada dari petugas keamanan misalkan apa namanya menegur atau sejenisnya lah ke tempat Anda berjualan? Sering, saya katakan sering karena lebih dari 2 kali gitu. Oh, lebih dari 2 kali ada Lebih dari 2 kali. ke situ. Ada yang ke situ. Satpol PP atau apa? Gabungan, Kapolsek? Oh, gabungan. Jadi ada Satpol PP, TNI Ya. dan polisi. Cuman bagi kita gitu, ya ketika beliau lewat kita matikan dulu gitu lampunya. Siap. Setelah itu kita buka lagi. Oh, berarti sampai segitunya? Gitu, sampai segitunya Itu untuk coba. menghindari apa, razia gitu. keamanan dari Iya. pihak Satpol PP dan Iya. kepolisian. Iya. Oh, berarti dimatikan dulu Dia kemudian nyalakan lagi. nyalakan lagi, bukan Gimana? lagi. Berarti Iya. Anda ini melanggar dong Ya. peraturan. Gimana Ya, dong? gimana lagi kan? Namanya juga nyari uang. Iya, Kecuali gini, ketika polisi menerapkan, pemerintah menerapkan peraturan denda 5 juta. Saya lebih baik gini Pak, Gimana? lebih baik begini Lebih aja baik Bang. di penjara? Enggak, bukan. Pak, ini ke keamanannya gitu ya. Siap. Sini 5 jutanya, saya tutup sementara, nggak masalah. Iya. Tapi itu mah, saya yang suruh denda, duit saya nggak ada, denda dari mana uangnya kan? Ya. Masih mending sini 5 juta, saya tutup sementara, nggak masalah bagi saya begitu. Ya, tapi kan itu sebetulnya untuk kebaikan juga. Iya, Untuk untuk kebaikan, cuma masyarakat. dalam membuat peraturannya ini kurang efektif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang punya usaha di malam hari gitu. Betul. Cuma yang idealnya itu seperti apa sih pemerintah nih? Ya menurut Anda ini sebetulnya yang tepat itu apa? Seperti apa gitu loh. Kan dilema juga. Ya. Kita kan kadang ya oke lah kita bicara ekonomi, tapi kan kesehatan juga lebih penting gitu loh. Iya, Ya kan? emang kesehatan juga lebih penting juga dibandingkan mungkin ya sisi lainnya lah. Iya. Itu kan paling penting juga. ya kesehatan kalau tidak dibarengi ekonomi pasti bobrok juga, nggak ada uang, Iya. apa kesehatan? Betul. Makan susah. Gini aja kalau menurut saya nih ya, untuk pemerintah nih ya ke depannya nih. Kalau untuk masalah waktu ya ditambahin lah gitu. Kalaupun ada peraturan waktu gitu. Iya. Ya mungkin jam 11 gitu ataupun ya jam minimal mungkin jam 11 atau jam 10 lah gitu. Minimal gitu. Kenapa? Kita itu
Nih ya, keamanan nih, terutama nih polisi, Pol PP atau TNI nih ya. Siap. Kita itu was-was aslinya. Oh, Ketika setiap udah jam perjalanan, ya? iya jam 8 nih, kita nih lihat lagi ada polisi enggak, kita lihat lagi ada razia enggak. Iya. Jadi aslinya was-was kita masyarakat nggak ini. tenang gitu ya. Nggak tenang jualan. Jadi ya kadang kita tutup nih, tapi nggak ada razia gitu. Iya. Tetap aja. Emang sih emang jarang razia itu, dalam artian seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, sekarang seminggu 1 kali selama PPKM sampai sekarang nih. Ya waktu ditambahin lagi gitu, jangan sampai jam 9 kita dapat uang dari mana. Katanya kan ada baru kan, waktu kemarin kan diumumin lagi kan ya. Iya. Sampai Ada aturan ya PPKM. baru tuh. Level-levelan tuh Iya, ya. level-levelan tuh. Ya. Sampai jam 9 katanya. Iya. Ya cuman kita juga jam 9 tuh masih kurang, asli jam 10 lah gitu Ya. minimal. Ya, oke lah ya. Ini untuk keluhan pedagang ya. Ya. Oke ya. Saya rasa saya juga pasti paham betul lah bagaimana situasi pedagang hari ini gitu loh, terkait dengan peraturan seperti ini. Tapi kan ya sudahlah, artinya kan pemerintah juga mengupayakan yang terbaik untuk masyarakatnya, terutama persoalan kesehatan. Ya. Ya, artinya kita harus sabar lah. Semua juga pasti berdampak seperti ini. Kita sampai tanggal 2 ya, diperpanjang dari tanggal 26 kemarin sampai tanggal 2. Artinya mudah-mudahan tanggal 2 ini kasus COVID-19 ini bisa menurun secara drastis. Amin, ya. amin. Artinya agar pedagang-pedagang ini atau ya pengusaha-pengusaha lah bisa normal seperti semula. Ya. Nah ini kan banyak sekali bro, kasus-kasus, bukan banyak sih, ada ya yang viral di media sosial dan sejenisnya. Itu kan ada yang dari pihak Satpol PP yang kemudian juga bertindak keras kepada pedagang. Itu seperti apa sih bro? Sehingga kemudian ada kasus-kasus seperti itu. Apakah memang itu asli dari Satpol PP-nya ataukah memang karena penjualnya juga mungkin berbicara tidak enak kepada keamanan gitu loh? Kalau untuk itunya kita nggak tahu ya, cuman mungkin kondisi waktu itu si keamanannya sedang gak enak gitu, dalam artian nafsu gitu, mungkin ada pikiran lain gitu, jadi melampiaskannya ke pedagang-pedagang. Tapi gitu kan di sisi mungkin. lain kan keamanan juga kayaknya nggak mungkin juga kalau misalkan tiba-tiba nafsu kemudian misalkan sampai mukul kalau tidak ada api yang menyala. Kadang-kadang kan mungkin ya. Mungkin. Ya ini kan kita tidak tahu, ini kita sisi negatifnya dulu. Mungkin kan ada perkataan-perkataan yang kurang enak juga dari pihak misalkan pengusaha atau pedagang gitu loh. Sehingga kemudian keamanan juga yang namanya keamanan kan manusia menjalankan tugas gitu loh. Ya kita sih tidak tahu ya. Bisa jadi Seperti itu. Bisa Tapi jadi. ya mudah-mudahan dengan kasus atau kejadian seperti itu ya jangan terulang kembali lah. Oke. Ya. Nah kalau untuk di Indramayu sendiri bro, menurut anda ini seperti apa sih perkembangan hari ini? Ya, Untuk perkembangan hari ini COVID-19. aslinya kalau di Indramayu itu keamanannya itu baik, dalam artian gini, nggak ada yang memakai kekerasan, nggak ada. yang pakai kekerasan ya. Pemaksaan di juga Indramayu nggak ya. ada. Siap. Selalu diterapkan itu humanity, dalam artian kemanusiaannya itu diterapkan gitu di Indramayu. Oke. Makanya tadi pagi katanya ada Kemendagri ke sini kan, Iya. karena bagus katanya penerapan di sini kan, itulah Indramayu gitu. Mungkin dari pemerintah dan masyarakatnya juga sama-sama saling support gitu. Iya, karena ya memang betul tadi ada Kemendagri ya, Iya. ada Kemendagri Pak Tito Karnavian berkunjung tiba-tiba mendadak berkunjung ke Indramayu ya, ke Pendopo. Nah ini juga berkat mungkin ya salah satu prestasi di Indramayu juga, Iya. karena se-Indonesia itu peringkat ketiga, artinya penurunan aktivitas mobilisasi massa itu Iya. Indramayu peringkat ketiga, sehingga mungkin Pak Tito ini penasaran dengan Indramayu bagaimana sih penerapan yang ada di Indramayu terkait dengan penanganan COVID dan kerumunan gitu. Akhirnya Pak Tito berkunjung ke Indramayu. Nah ini sisi positifnya sangat baik sekali ya untuk Indramayu. Ya, bagi penilaian di Indramayu dalam artian pemerintahan gitu. Iya. Emang bagus. Cuman ya tadi, kalau bisa untuk pemerintah nih, saran nih, kalau bisa ke pemerintah pusat yang sekarang kan udah dibebankan dalam artian peraturan itu di pemerintah pusat kan ya. Iya. Dan pemerintah daerah hanya menerapkan peraturan yang ada di pemerintah pusat. Untuk waktu berjualan ditambah waktunya gitu kan. Ini Anda ini ngotot sekali persoalan bakso. Iya. Soalnya kita makan ya Allah drastis loh. Omset drastis. Drastis. Hampir setengahnya juga nggak nyampe kita penghasilan dari setengahnya tuh. Gitu. Iya. Sejak PPKM darurat. Sejak PPKM darurat diterapkan sampai Ya. jam 8 tuh. Sekarang katanya sampai jam 9 masih kurang bagi kita gitu. Iya. Berarti
berarti. Itu. Kedua, mungkin untuk vaksinasi ini dipercepat dan Oke, meyakinkan masyarakat siap. bahwasanya vaksin itu bagus gitu untuk kesehatan. Nah, yang jadi persoalan, Anda sudah divaksin belum? Belum. Saya ntar nunggu vaksin Nah, Nusantara. ini yang kadang kemudian Vaksin Nusantara saya nunggunya. apa namanya, ada masukan, tapi kitanya sendiri kadang-kadang belum melakukan gitu loh. Iya. Ya, artinya ya ayolah kita dukung pemerintah. Kenapa Siap. saya belum melakukan sampai hari ini? Kenapa? Banyak teman-teman saya juga ngomong karena banyak efek samping gitu dari Ya, jelas, pasti ada efek vaksin. samping Dalam kok. artian gini, efek sampingnya itu sampai menakutkan gitu bagi masyarakat. Iya. Ada yang mati, ada yang kejang, bahkan ibu-ibu yang menyusui bayinya karena setelah vaksinasi bayinya kejang katanya. Ada di dalam kejadian itu. Tapi kan prosentasinya itu kan kadang-kadang diiringi dengan mungkin ya Iya. tingkat kesehatannya rendah ataupun Bisa ya, stabilitas jadi. tubuhnya Emang kurang baik. posisinya lagi sakit. Iya, iya. Makanya kenapa ya seharusnya gini. Siap. Untuk vaksinasi Ya. dievaluasi lagi Ya, dan tapi- pemerintah harus meyakinkan masyarakat. Iya, tapi Dan secepatnya juga. pemerintah juga, Bro, sudah Iya. berupaya. Saya melihat postingan dari Pak Jokowi Iya, bahwa vaksinasi itu target setiap hari itu 1 juta. iya. 1 juta vaksin. Itu kan artinya luar biasa. 1 juta vaksin dan bahkan target di tahun depan sampai bulan Desember itu sampai setengahnya. Masyarakat Indonesia kan kurang lebih berapa? 70 juta sekian. 270 juta sekian lah. Ya, itu kan target sampai 150 jutaan lah vaksinasi. Artinya sampai 50%-nya lah. Itu kan luar biasa. Ya, luar Artinya biasa. pemerintah juga sebetulnya saya rasa sudah melakukan yang terbaik untuk persoalan vaksinasi. Bahkan 1 juta per hari itu luar biasa, Bro. Iya. Karena Indonesia loh, ini Indonesia negara Iya. besar, Ah-ah. bukan negara yang kayak Singapura yang jumlah kapasitas penduduknya hanya 9.000, 10.000. Ya wajar dong kalau Indonesia mungkin agak telat Mungkin vaksinasinya. saya benturkan dulu buat 9.000, 10.000, 10 juta mungkin. Iya, 10 juta ya, Iya. itulah apa namanya jumlah masyarakatnya Iya, kan. di Singapura. Ya kan jauh nih dengan Indonesia. Iya, emang berapa betul. kali lipatnya gitu. Iya betul, emang di situnya mah betul. Cuman tadi masyarakat itu ketakutan karena berita-berita yang mungkin Nah, ya tadi seharusnya ya ketika pas mau divaksin gitu, jangan hanya ditanyain. Walaupun emang ada tes kesehatan gitu, Iya. tapi nggak menyeluruh loh tes kesehatannya, nggak cek darah, nggak apa. cek darah, cek bro. Gitu? Dicek. Oh Cek mungkin darah berapa? saya nggak tahu gitu ya. Kalau misal saya melihat itu kalau misalkan darahnya sampai 200 itu tidak diperbolehkan untuk Iya. vaksin, atau kalau yang darahnya rendah banget itu tidak diperbolehkan. Artinya memang dicek juga. Tapi kan terkadang masyarakatnya kan kadang tidak jujur. Kalau oke lah persoalan dicek mah dicek, cuma kan di sisi lain mungkin barangkali ada penyakit lainnya. Kadang ditanya itu tidak jujur, apakah punya penyakit lain? Kadang Iya. ditanya tidak jujur, sehingga kemudian mungkin ada efek samping yang berlebihan. Itu ya seperti itu, bro. Mungkin bisa jadi pas waktu itu si penerima vaksinnya itu tertekan dalam artian ada mau pergi berpergian atau di tempat kerja gitu harus ada surat Ya, vaksin atau apa betul, gitu betul. harus Itu divaksin gimana kan. Bro? Reaksinya gimana nih? Bahkan ya sekarang itu kan apa namanya, ada peraturan yang kemudian peraturan itu bahwa ketika kita memperpanjang STNK ataupun bayar pajak, Ya. perpanjang SIM itu kan harus ada vaksinasi. Ya, Itu rumornya bahkan sudah ada dalam Perpres ya. ya, Sudah ada dalam Perpres peraturan seperti itu. Tapi nyatanya, bro, tadi saya apa namanya ke Samsat Mhm. melakukan apa namanya bayar pajak, Ya. tapi nyatanya tidak Tidak diminta diminta. surat vaksinnya. Artinya berarti peraturannya kan tidak diterapkan ini. Ya, ya. Ini ya, kita Mungkin- juga nggak tahu ya. Ya mungkin peraturannya Peraturannya- belum fix gitu. Iya, dari padahal kan pemerintahnya. sudah ada edaran dari Perpres kan. Tapi tadi belum kita tidak Oh, ditanyakan diterapkan surat ya. vaksinnya. Diterapkan Kita juga nggak secara tahu optimal. ya. Secara optimal belum Ya, mungkin. berarti kan mungkin belum diterapkan secara optimal lah. Iya, optimal. Tapi ini juga ada istilah juga kadang-kadang di masyarakat itu misalkan begini, kan ada yang penerima rasdo, Ya, PKH dan Iya. sejenisnya lah. Itu kadang-kadang ya di apa namanya diobroli sama petugas-petugasnya itu misalkan ya. Itu kalau misalkan tidak vaksin nanti tidak keluar rasdonya, Iya. tidak dapat PKH-nya. Itu gimana, Bro? Menyikapi seperti itu. Ya. Apakah itu baik atau gimana? ya nih? jelas buruk lah. Sedangkan yang tadi yang wajib penerima wajib rasdok ataupun yang lainnya gitu. Satu, ketakutan masyarakat yang mendapatkan itu ya rasdok tuh untuk vaksinasi. Iya. Masa gitu harus
menunjukkan surat vaksinasi ya itu nggak efektif lah bagi saya. Itu malah membebankan sekali bagi masyarakat Ya, menerima. cuma di sisi lain kalau misalkan masyarakat tidak sedikit ditakut-takuti seperti itu, kadang-kadang masyarakat tidak mau vaksin, bro. Iya, Gimana emang nih? karena ditakutin begitu, emang bisa jadi masyarakat itu pasti vaksin. Iya, bisa jadi vaksin, cuman ya tadi serba salah gitu. Iya. Pemerintah begini, masyarakatnya nggak mau begitu, ya kan? Jadi intinya mah, kalau ya pengen diterapkan begitu, yang nggak masalah. Bagi kita nggak masalah gitu. Siap. Kok saya juga bukan penerima rasdok gitu. Saya belum pernah menerima rasdok begitu. Cuman bagi masyarakat kecil yang menerima rasdok, kasihanilah. Maksudnya mah, dalam artian gini, walaupun dia belum vaksinasi ya kasih gitu, nggak apa-apa gitu. Iya. Tapi Artinya kan vaksinasi harus mungkin berhati, dikasih peringatan pertama atau kedua, langsung dikasih peringatan. Untuk penerimaan keduanya gitu Bu, untuk atau seterusnya gitu, ibu nggak bakal dapat vaksinasi gitu. Dalam artian nggak bakal dapat rasdok sebelum vaksinasi. Itu nggak apa-apa. Artinya Pasti masyarakat juga berpikir gitu. ada upaya pendekatan secara inilah ya. Iya. Artinya nggak langsung kemudian skap. Kalau nggak vaksin nggak dapat. Iya, jangan kayak Itu gitu. terlalu Kasihan. mungkin bahasanya terlalu kasar ya. Iya, terlalu kasar. Tapi ya itulah sebetulnya itu tadi sebetulnya hal-hal yang demikian itu sebetulnya bertujuan baik ya. Iya. Tapi kadang-kadang kan namanya masyarakat kan berbeda-beda. Jadi gini. Masalahnya kadang ada tekanan. Iya. gitu ya. Pemerintah itu baik, pasti bikin peraturan itu baik bagi masyarakat, Ya. pasti itu mah. Cuman terkadang kan karena mungkin baru diterapkan, Ya. itu juga harus ada evaluasi. Jadi masyarakat itu belum tentu menerima sepenuhnya, belum tentu loh. Iya. Jadi ya Harus bertahap lah ya. harus bertahap. Jadi jangan langsung to the point aja gitu, jangan langsung blek aja gitu peraturan. Ya tadi pastilah ada evaluasi lah. Jadi dengan evaluasi tersebut, seharusnya pemerintah juga memperhatikan dengan evaluasi tersebut. Jangan udah dievaluasi tapi tetap aja dilakukan, dalam artian diterapkan peraturan-peraturan yang udah ada gitu. Iya. Percuma juga ada evaluasi kan. Ya, berarti artinya ya itu tadi lah sebetulnya pemerintah beriktikan baik sebetulnya pada Iya, masyarakat sebetulnya. soal vaksinasi kemudian juga penanganan COVID-19 ya. Nah ini bro, ini banyak isu beredar ya, ini isunya isu nasional ya, bukan isu daerah ya, terkait dengan ada sekelompok orang lah yang kemudian mobilisasi massa bahwa tanggal berapa tuh 24 atau 23 kemarin itu ada aksi untuk bagaimana menurunkan Pak Jokowi. Ini seperti apa bro? Apakah tepat di masa sulit yang seperti ini ada kelompok-kelompok yang kemudian mencoba untuk muncul dan untuk ya istilahnya ya tidak baik lah Ya. untuk bagaimana bisa mobilisasi untuk demo seperti itu. Ini gimana bro? Kalau menurut saya gitu, ada hashtagnya tuh Jokowi Endgame gitu Iya, ya. endgame Jokowi. Endgame dalam artian Iya. ya Itu udah kan banyak turun beredar gitu. kemarin. Emang, Kan di emang. kalangan politisi itu sangat gencar sekali. Iya emang. Terutama oposisi. Itu yang terjadi di Bandung itu ricu itu. Ya. Bahkan yang koordinator demonya itu nggak bertanggung jawab, katanya ada yang menunggain aksi katanya. Siap. Yang nggak tahu juga gitu. Cuman bagi saya gitu, saya pro ke Jokowi awal emang, dalam arti sampai sekarang juga masih pro, dalam arti itu presiden saya. Iya. Ketika siapapun presiden saya, waktu dulu SBY siapapun itu saya pro. Janganlah menurunkan, apalagi masa-masa kayak gini gitu. Ya, Bukan masa-masa saya sulit lah ya. masa-masa sulit. Siap. Udah sulit tambah sulit lagi. Iya. Ganti presiden belum tentu presiden yang baru Nah, bisa melaksanakan ini kan. ya, betul. Apalagi Jokowi kan punya pengalaman ini, udah berapa tahun lebih kan. Ya. Nggak mungkin lah presiden yang baru atau pengganti Jokowi gitu secara langsung menggantikan bisa menangani ini, nggak mungkin kalau kata saya sih. Kita harus support ke pemerintah, jangan menurunkan siapapun itu presidennya. Kalau kritik boleh, cuman tata krama lah gitu. Harus. tata cara. Ada tata cara. Demo juga nggak boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Kita kan negara demokrasi. Iya. Cuman tadi kekerasan itu jangan dilakukan, dalam artian jangan dilaksanakan di demo, jangan ada ribut-ribut atau gini-gini. Ya. Silahkan mencurahkan pendapatnya kalian gitu, nggak apa-apa gitu. Dengan syarat harus tertib lah ya. Tertib. Katanya. Komentar juga harus tata keramanya Ya. ada. Kita itu dari leluhur kita itu udah ada Ya. sopan santunnya gitu, tata keramanya gitu. Sekarang itu banyak sekali, bahkan bukan apa ya, anak muda sekarang itu mengkritik pemerintah itu tanpa dipikir dulu gitu. Ya. Kata-katanya ada yang ya kurang baik lah, seperti mengatakan hewan
begini kayak seperti hewan gitu. Ya, kurang Iya, etika lah ya. kurang etika begitu Oke, tuh. siap. Tapi ini bro, ya menyikapi yang tadi persoalan Pak Jokowi ya, Jokowi and Gen, itu kan banyak isunya sudah beredar nih, Iya. bahkan di kalangan politisi-politisi di Indonesia lah. Tapi pada faktanya pada tanggal 23 atau 24 kemarin itu tidak ada aksi yang kemudian dilakukan oleh kelompok-kelompok itu ya. Nah, kalau Tapi padahal isunya sudah gempar. iya itu sih biasa kalau Iya. itu makanya Tapi menggertak gitu. tapi sebelum apa namanya adanya aksi itu ada sekelompok ya kelompok orang yang kemudian Iya. ditangkap oleh intelijen lah. Iya. Dan tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa intelijen di Indonesia itu terlalu lebay lah. Padahal tidak ada demo kok bilangnya ada demo mobilisasi besar-besaran. Itu Gini, seperti kalau apa, bro? untuk begitu itu namanya pemerintah mencegah Ya. terjadinya keributan yang besar gitu. Iya, tapi kan Maksudnya posisinya begitu. tidak tepat. Lah, bukan tidak Prediksinya tidak tepat, bro. Oh, kenapa ada isu kayak begitu? Kalau nggak ada api Iya. yang menyala gitu kan? Kan nggak mungkin ketika ada isu begitu nggak ada orang-orang yang begitu dalam artian yang mau memunculkan ide-ide tersebut. Berarti polisi ini sudah baik. Ini sudah Sudah baik, untuk intelijen mengantisipasi itu sudah baik Iya. untuk Soalnya mengantisipasi hal-hal yang buruk. Banyak juga nih dari oposisi ya, seperti ya katakanlah saya Ya, sebutkanlah itulah. Rocky Gerung Ya, gitu. itulah. Pak Rocky Gerung itu menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia itu terlalu alay. Ah. Ya. Kok tidak ada demo besar-besaran tapi intelijen di Indonesia itu menyebutkan bahwa akan ada demo besar-besaran. Ya itu. Iya, gini. Cuma di sisi lain saya lihat Rocky Gerung juga sebetulnya dia kecewa juga tidak ada demo, bro. Iya. Tidak ada demo. Saya juga nggak tahu nih. Itulah, kalaupun dia Ya. ditangkap pun mungkin ngeles lagi Iya, gitu. gitu, Pak. Jadi gini, dulu juga pernah kan yang namanya makar kan, Iya. ditangkap dulu nggak jadi kan makar, itu namanya pencegahan. Lebih baik kita mencegah gitu Upaya daripada preventif mengobati. lah ya. Iya, Siap. preventif itu bagus. Itu kalau nggak ada isu begitu, nggak mungkin pemerintah menangkap orang yang mungkin terlibat gitu Provokator dalam lah. iya provokator. Nggak mungkin. Siap. Pasti kalau ada isu begitu pasti ada yang membuat isu tersebut dan pasti ada yang akan melaksanakannya gitu. Oke. Itu yang ditangkap itu mungkin salah satunya akan melaksanakan Karena hal-hal tersebut. sudah mungkin sudah ada upaya-upaya Upaya yang kemudian tersebut, dilakukan iya. sehingga intelijen di Indonesia mencoba Itulah untuk apalagi mengamankan intelijen lah. kan Iya. itu badan Iya. tertinggi dalam artian yang menanganin hal-hal tersebut Hal-hal vital lah. vital negara gitu. Oke bro, terima kasih nih karena kita tidak terasa sudah lama nih ngobrol-ngobrol ya. Artinya mungkin kita bisa next, kita bisa berbincang-bincang lagi, bisa podcast lagi karena waktunya sudah lama. Terima kasih, ini sudah berbagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan subscriber Donianto TV ya. Oke, barangkali ada closing statement bro kepada teman-teman ya. Siap. Ya, untuk sekarang ini karena masa-masa pandemi kita harus menjaga protokol kesehatan, Siap. terutama pakai masker ya. Terus untuk pemerintah kalau bisa, kalau bikin peraturan itu jangan mengambang dalam artian ragu gitu. Siap. Dari Menteri A begini, kata presidennya nggak begitu. Ya. Dari menteri ini bentrok dengan presiden ini. Dan hal-hal yang begitu itu kurang baik bagi masyarakat. Kenapa? Membingungkan masyarakat. Apa yang harus dilaksanakan gitu. Nah, kalau bikin peraturan itu harus tegas. Lebih tegas lagi. Jokowi ini harus lebih tegas lagi. Jangan takut kepada menterinya. Tapi saya salut kepada Jokowi ini. Beliau presiden yang sangat disegani sama menteri-menterinya. Yes. Bahkan sama negara lain juga disegani gitu. Oke. Ya, tadi jangan lupa protokol kesehatan. Pemerintah juga kalau bikin peraturan harus lebih tegas, jangan sampai membingungkan masyarakat. Itu aja. Siap. Oke, terima kasih bro closing statementnya dan terima kasih ngobrol-ngobrolnya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita hanya sharing saja bro. Siap. Barangkali ada salah kata ucapan ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita hanya sharing saja dan ini adalah opini kita lah. Ini adalah opini kita berdua. Iya. Silakan ada yang suka, ada yang tidak lah. Ya. Tapi ini adalah pandangan kita berdua yang menyikapi situasi dan kondisi hari ini. Iya, betul. Oke, siap. Terima kasih Bos Mujib Siap. atas bincang-bincangnya pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman subscriber tonton videonya sampai habis dan juga bagi teman-teman yang baru menonton silakan subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.